Halo para peserta tes CPNS PPOPD dan rekan-rekan PPOPD sekalian se-Indonesia. Ini penting. Bagian ke-6 tentang kemampuan khusus PPOPD yaitu pemahaman atas pelayanan dasar. Beberapa pertanyaan tentang pelayanan dasar ini, apa dasar hukumnya, kemudian pengertian urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar itu apa, jenis mutu pemenuhan SPM karena terkait dengan SPM pelayanan dasar, pemenuhan SPM di daerah, bagaimana di kewenangan provinsi dan kabupaten kota, kemudian contoh pemenuhan SPM Kementerian Teknis, dan koordinasi pelaksanaan pemenuhan SPM dan bagaimana realisasi SPM dan penganggaran pemenuhan SPM. Ini berapa pertanyaan yang ada di channel. Baik, kita bahas dasar hukum pelayanan dasar tetap Undang-Undang 23 2014. Di situ ada pelayanan dasar. Kemudian peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang SPM. Ini jabaran dari Undang-Undang 23 tadi, pasal-pasal tentang pelayanan dasar. Kemudian dijabarkan lagi karena Menteri Dalam Negeri itu selaku koordinator daripada Kementerian Teknis dalam pemenuhan SPM, maka Menteri Dalam Negeri juga mengadakan pengaturan tentang penerapan standar SPM. Nanti kita lihat. Kemudian dasar hukum pelayanan dasar, yaitu Kementerian Teknis ya, 6 pelayanan dasar itu yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, Trantip, Linmas, ketentraman ketertiban umum, Trantibum, Linmas, ya. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. 6 ini adalah urusan wajib pelayanan dasar yang harus yang pengampu SPM ya, harus dipahami. Sekarang yang pertama tadi dasar hukum Undang-Undang 23 2014 ya tentang pemerintahan daerah. Kita lihat beberapa pasal saja. Ini bagian umum ya, pasal 1. Urusan pemerintahan wajib itu adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Semua daerah wajib untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib tadi, yang 6 tadi. Urusan pemerintahan, nah pilihan tidak perlu, ini kita fokus wajib. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik. Nah, pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Jadi pelayanan dasar itu pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Sedangkan SPM atau standar pelayanan minimal, ketentuan mengenai jenis dan mutu. Ingat, ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Jadi ada aturan minimal. Nah, ada aturan minimal yang harus diperoleh oleh setiap warga negara tentang pelayanan dasar ini. Jadi SPM ini ketentuannya mengenai apa jenis-jenisnya, mutu, jumlah dan kualitas ini mutu ini. Pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib. Inilah SPM ya. Cluenya SPM itu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Ini bagian dari urusan pemerintahan wajib ya. Sedangkan di pasal 12 Undang-Undang 23 urusan pemerintahan wajib berkaitan ini meliputi ada 6 ini ya. Diingat-ingat urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Baik. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, Trantibum, Linmas, dan sosial. Nah, sekarang PP nomor 2 ini jabaran dari undang-undang tadi, Undang-Undang 23 tentang pelayanan dasar ya. PP 2 2018 tentang SPM. Kita lihat berapa pasalnya tadi. SPM dijabarkan lagi, ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar tadi. Pelayanan dasar itu pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Jenis, nah jenisnya
Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang jasa, kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Jadi minimal warga negara itu memperoleh ini gitu maksudnya. Nah, sedangkan mutu pelayanan dasar itu ukuran kuantitas, jumlah ya, dan kualitas, jumlah dan kualitas barang jasa. Nanti prakteknya seperti apa kita lihat ketika kita bahas di Kementerian Teknis. Baik. Nah, masih PP 2 2018, maaf salah ini. Jenis SPM terdiri atas SPM pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat tadi ada 6 tadi, Tantibun Limas dan sosial. Materi muatan SPM itu jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, penerima. Jadi yang dibahas pada PP 2 2018 itu jenis, mutu, dan penerimanya itu siapa yang berhak menerima. Baik. Sekarang di Permendagri 100, sekali lagi Menteri Dalam Negeri sebagai koordinator kementerian, lembaga, nah itu mengadakan pengaturan tentang penerapan standar pelayanan teknis yang nanti akan dijabarkan masing-masing bagian oleh Kementerian Teknis yang 6 tadi. Nah, 6 Kementerian Teknis yang 6 pelayanan dasar tadi. Nah, jenis pelayanan dasar ini adalah pendidikan menengah untuk provinsi ya, pelayanan dasar untuk provinsi. Nah, pendidikan menengah, pendidikan khusus. Ini ada yang bidang kesehatan, bidang pendidikan, sedangkan bidang kesehatan nanti terusnya ini pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat bencana seperti apa ini COVID ini. Nah, ini provinsi. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa. Kemudian pemenuhan kebutuhan air minum. Curah lintas daerah. Apa yang lintas kabupaten kota itu adalah kewenangan provinsi. Baik. Ini dihitung atau kira-kira mana yang paling bermanfaat kalau lintas seperti ini. Kalau ditangani oleh provinsi atau kabupaten, ini ada perhitungannya secara teknis. Kita nggak bahas itu. Baik. Penyediaan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana daerah provinsi dan seterusnya. Ini provinsi ya. Provinsi seperti ini. Sekarang yang pelayanan dasar kabupaten kota. Tadi provinsi. Provinsi tadi di bidang pendidikan tadi yaitu pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Pendidikan khusus itu ya yang difabel ya. Yang difabilitas atau khusus olahraga, sekolah olahraga ini provinsi punya. Sedangkan kita lihat yang kewenangan kabupaten kota. Jadi sudah dibagi-bagi petakan seperti ini kewenangannya. Kabupaten kota ya. Pemenuhan SPM kabupaten kota. Yang pendidikan yaitu pendidikan anak usia dini, PAUD. Nah, pendidikan dasar SD SMP dan kesetaraan. Kesetaraan itu paket, paket A, paket B, paket C dan seterusnya ya, dan pendidikan masyarakat juga. Nah, seperti kursus-kursus dan seterusnya. Itu kabupaten kota punya kewenangan untuk pendidikan. Sedangkan untuk kesehatan banyak, ada 12 kurang lebih ya ke bawah ini. Ibu hamil, kesehatan ibu bersalin, bayi baru lahir neonatus, kesehatan balita, usia pendidikan dasar dan seterusnya sampai pada pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV AIDS. Dan penyakit menular lainnya ya. Nah, sedangkan lanjutnya lagi ini kabupaten kota pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, limbah domestik. Kemudian rumah layak huni korban bencana daerah kabupaten kota. Nah, dan seterusnya. Yang intern ini adalah kewenangan kota. Dan seterusnya penerapan evakuasi korban bencana ini BPD. Sosial. Pelayanan penyelamatan evakuasi korban kebakaran sosial, rehabilitasi sosial dan seterusnya. Jadi ada PU, sosial, pendidikan, kesehatan, seperti itu dan seterusnya. Jadi sudah dikapling-kapling mana kewenangan provinsi, mana kewenangan kabupaten kota untuk pemenuhan SPM ini. Baik, sekarang
tahapan pemenuhan SPM menurut Permendagri 100 ya, 2018 tentang tahapan pemenuhan SPM itu mengumpulkan data dulu. Jadi daerah yang bersangkutan sesuai kewenangannya tadi mengumpulkan data, contohlah pendidikan ya, pendidikan dasar misalnya SD, SMP. Kumpulkan data dulu, murid-murid jumlahnya berapa, ada sekian dari yang miskin atau terdampak bencana atau apapun yang mengakibatkan dia layak untuk dibantu, itu dikumpulkan datanya. Dan dihitung kebutuhan pemenuhan pelayanan dasarnya, dihitung dengan jenis dan mutu tadi. Jenis dan mutunya tadi, jenisnya apa, mutu tadi apa, jumlah dan kualitasnya tadi berapa, dihitung sesuai dengan pengumpulan data yang terkumpul, sehingga disusunlah rencana pemenuhan pelayanan dasarnya, disusun di rencana perencanaan, dokumen perencanaan dan penganggaran daerah masing-masing provinsi atau kabupaten kota sekewenangannya, dan dilaksanakanlah pemenuhan pelayanan dasar tadi, SPM tadi. Itu tata cara menurut Permendagri 100 2018. Kumpulkan data dulu, dihitung kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar baik jenis maupun mutu tadi, kemudian disusunlah rencananya di dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, kemudian pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Jadi maka pemerintah daerah harusnya menyusun perda tentang hal ini, harus menyusun perda sehingga disetujui oleh DPRD dan setempatnya, dan juga melalui konsultasi publik dan sebagainya, semua akan tahu dari stakeholder, kelompok kepentingan dan seterusnya. Baik, kita lanjut menghitung pemenuhan SPM menurut Permendagri 100 lagi ya. Perangkat daerah menghitung, jadi perangkat daerah yang menghitung. Kalau pendidikan ya dinas pendidikan, kalau kesehatan dinas kesehatan menghitung warga negara calon penerima pelayanan dasar tadi yang tidak mampu ya, yang tidak mampu. Dan warga negara yang calon penerima pelayanan dasar tadi tidak mampu tadi karena apa? Karena miskin atau tidak mampu saya ketentuan peraturan perundangan lah di dinas sosial itu. Dan sifat barang atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri ya. Dan kondisi bencana mungkin, kondisi lain yang tidak memungkinkan dapat memenuhi kebutuhannya tadi, misalnya anak sekolah ya. Jadi itu dinas pendidikan harus mendata ini. Nah, yang didata tadi adalah yang ini tadi, mungkin miskin, tidak mampu, tidak bisa menjangkau barang, kondisi bencana dan sebagainya. Oke. Masih PP 100 2018 lagi tentang Permendagri ya. Koordinasinya sekarang untuk pemenuhan tadi. Menteri Dalam Negeri ini melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Jadi Kementerian Dalam Negeri ada Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Itu yang berwenang mengkoordinasikan semua pelaksanaan penerapan SPM secara nasional oleh Kementerian Teknis tadi. Yang 6 tadi. Gubernur berwenang mengkoordinasi tingkat provinsi, sedangkan bupati wali kota berwenang mengkoordinir pemenuhan SPM tingkat kabupaten kota. Ini cara koordinasi penerapan SPM tadi. Tidak mungkin semua materi kita sampaikan dari kita yang kira-kira ya muncul dalam tes. Kemudian contoh standar pencapaian SPM, contoh di Permendagri 100 tadi. Contoh ini target dan indikator. Jenis pelayanan dasar misalnya pendidikan menengah tadi kewenangan provinsi ya, menengah dan khusus. Ini provinsi. Dinas Pendidikan provinsi berarti. Pendidikan menengah. Jumlah warga negara usia 16 sampai 18 tahun karena ini SMA formal ya, seperti ini. Kalau di luar ini namanya non formal. Lalu paket-paket tadi kewenangan kota ya, paket A, paket B. Tapi ini yang formal ya. Jumlah warga negara usia 16 sampai 18 tahun yang biasa umur SMA, SMK yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah, yang maksudnya yang menjadi siswa SMA, SMK. Anak usia ini yang bersekolah di SMA, SMK ini berapa dihitung. Nah, itu pasti ada di data di Dinas Pendidikan provinsi masing-masing. Nah, kita juga harus menghitung anak usia Dinas Pendidikan provinsi harus menghitung anak usia 16-18 tahun yang tidak sekolah, tidak mengenyam pendidikan SMA, SMK. Seperti itu. Berapa itu? Nah, kenapa? Karena untuk menghitung
capaian SPM ini persentasenya dari situ. Jadi jumlah anak usia ini yang bersekolah SMA SMK dibagi jumlah total jumlah anak usia 16-18 tahun di kota itu atau di provinsi itu, maaf, di provinsi itu. Nah, itu. Jadi total anak ini 16-18 tahun ya. Ini berapa di provinsi itu. Kemudian jumlah anak usia ini yang masuk SMA SMK. Nah, yang sekolah dibanding dengan jumlah total anak usia ini kali 100%, itulah target capaian SPM pendidikan menengah setiap tahun. Tapi kalau pendidikan khusus lain, karena dia khusus yang dihitung anak-anak difabel semua, anak 4-18 tahun difabel. 4-18 tahun ini total dari dari PAUD ya. Dari PAUD sampai umur lulus SMA 18 tahun, SMA SMK. Itu berapa jumlahnya? Yang sekolah. Nah, tentu ada di sekolah layanan khusus ya, di pendidikan khusus ya gitu. Dibagi dengan jumlah total anak 4-18 tahun yang difabel. Nah, itu. Jadi jumlah yang sekolah dibanding anak difabel yang sekolah dibanding anak difabel yang tidak sekolah untuk usia 4-18 tahun. Kali 100%. Maka ketemunya berapa persen? Itulah semua ini harus dilayani. Semua anak ini harus dilayani setiap tahun ya. Setiap tahun. Jadi berapa target capaiannya? 100%. 100%. Maksudnya semua anak ini harus dilayani 100%. Harusnya linear antara jumlah anak 16 tahun sampai 18 tahun yang sekolah dengan yang total keseluruhan. Maksudnya semua harus sekolah, maksudnya 100% berarti. Nah, tapi kalau jumlah anak 16 sampai 18 tahun yang sekolah itu lebih rendah daripada yang total semuanya, berarti target capaian SPM tidak mencapai 100%. Padahal target minimal SPM itu 100% gitu ya. Nah, ini harus dicari tahu ada apa kok nggak tercapai 100%. Harusnya jumlah anak ini yang sekolah maupun yang tidak sekolah untuk umur sekian itu harusnya sama. Kalau 1000 ya dibagi anak yang jumlah umur ini 1000 dengan 100%. Harusnya begitu. Inilah cara menghitung yaitu target dan indikator penerimaan layanan SPM. Untuk yang lain ya sama seperti itu kurang lebih. Baik. Sedangkan pemenuhan SPM oleh Kementerian Teknis jadi ada 6 ya, 6 urusan pemerintahan wajib layanan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, misalnya ini di PUPR, KP misalnya gitu. Di daerah-daerah cukup jadi satu. Kemudian ketertiban umum, pelindungan masyarakat biasanya di Kesbang ya, misalnya Kesbang Pol. Juga dibantu PPD, ini perlindungan masyarakat. Oke. Biasa ada irisan-irisan. Dan dinas sosial juga, kesehatan, pendidikan. Itu ini pengampu SPM. Nah, contohnya ini pendidikan ya. Yaitu Permendikbud 32 2018. Ini dia sudah menerbitkan SPM. Nah, di SPM pendidikan mencakup SPM pendidikan provinsi dan kabupaten kota, kewenangannya dibagi. Yang provinsi tadi apa? Pendidikan menengah dan khusus. Sedangkan di kabupaten kota tadi menangani PAUD, pendidikan dasar dan kesetaraan. Cakupan mutu pelayanan dasar. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM pendidikan. Contohnya standar jumlah dan kualitas barang jasa. Nah, ini. Standar jumlah dan kualitas. Dan standar jumlah dan kualitas pendidik tenaga kependidikan. Kalau tadi berupa barang, misalnya kalau pendidikan apa ya? Bantuan berupa buku pelajaran, alat tulis itu ya. Dibantu, nanti akan kita lihat contohnya. Nah, itu harus kualitas, berarti kondisi baru, bukan bekas. Jumlah, misalnya setiap anak mendapatkan berapa, kalau buku tulis berapa, kondisi baru.
Itu namanya standar jumlah kualitas barang atau jasa untuk pendidikan ya. Sedangkan standar jumlah kualitas pendidik tenaga kependidikan, contohnya pendidik itu guru. Nah, mulai kalau di kabupaten kota tadi apa? PAUD, kemudian SD, SMP, dan juga yaitu tutor untuk paket dan sebagainya. Oke, itu kualitas pendidiknya misalnya harus kualitas berarti dari harus sertifikasi, harus punya sertifikat guru. Kemudian kualifikasinya harus S1 atau diploma 4 atau dan sebagainya. Itu namanya kualitas pendidik. Nah, tenaga kependidikan itu misalnya kepala sekolah, juga cleaning service dan sebagainya, yang itu satpam. Itu adalah tenaga kependidikan yang mendukung guru dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, melatih, dan seterusnya ya. Seperti itu. Dan tata cara pemenuhan standar. Jadi di Permendikbud 32 2018 itu mengatur standar jumlah kualitas barang jasa, standar jumlah kualitas pendidik, tenaga kependidikan, dan bagaimana tata cara pemenuhan standar tersebut. Oke. Contoh cara pemenuhan. Perlengkapan dasar didik, contoh ini salah satu di pasal 9, ini di kabupaten kota berarti ya, karena ini PAUD. Nah, ini kan usaha diri, contoh pemenuhannya, yaitu berupa buku gambar dan alat mewarnai. Jadi jenisnya berupa buku gambar dan alat mewarnai. Sedangkan kualitasnya, mutunya kan jenis dan mutu. Mutu itu merupakan jumlah dan kualitas tadi. Jumlahnya 6 buku gambar, kondisi baru itu kualitas, per peserta didik per semester. Jadi Pak, anak usia dini di kabupaten kota itu wajib membantu anak siswa yang miskin yang nggak mampu ini masing-masing berupa 6 buah buku gambar baru per peserta didik atau per orang per semester. Jadi setahun berarti 12 karena kali 2 gitu. Sedangkan alat mewarnai untuk PAUD ini ya, contoh ini, satu set alat mewarnai 12 warna, kondisi baru, ini kualitasnya kondisi baru, per peserta didik per semester. Jadi setahun dapat 2 set, masing-masing 12 warna. Jadi ini contoh. Nah, jadi ini harus diperdakan oleh kabupaten kota yang terkait dengan PAUD, kemudian SD, SMP itu harus dibuat perda sehingga ada payung hukum untuk menganggarkan ya, memberikan bantuan kepada siswa yang nggak mampu ini berupa jenisnya itu buku gambar dan alat mewarnai, jumlah dan kualitasnya 6 buku gambar baru per semester per peserta didik, dan 1 set alat mewarnai 12 warna baru per semester peserta didik. Nah, ini contoh cara pemenuhan. Ini harus dijabarkan dalam perda masing-masing. Baik. Kemudian kesehatan contohnya. Tadi pendidikan. Ini contoh aja, pendidikan dan kesehatan walaupun singkat-singkat. Yaitu Peraturan Menteri Kesehatan 4/2019. Baik. Kita lihat SPM Kesehatan mencakup provinsi dan kabupaten kota juga sama. Sesuai dengan apa tadi Permendagri 100 tadi ya, dibagi kabupaten, kota, dan provinsi. Jenis pelayanan dasar pada provinsi contohnya untuk kesehatan. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana provinsi. Jadi ini contohnya ya COVID dan seterusnya ya. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Jadi tetapkan dulu kejadian luar biasa sehingga memenuhi syarat untuk pemenuhan SPM ini. Baik. Baik, kita lanjutkan jenis SPM kabupaten kota ya tadi. Ini bagi tadi ya. Kalau provinsi tadi 2 tadi, pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan. Kemudian penduduk pada kondisi kejadian luar biasa, itu provinsi punya kewenangan. Sedangkan kabupaten kota biasanya ada di puskesmas dan pelayanan kesehatan Yankes
yang lain. Apa yang menjadi kewenangan kabupaten kota? Yaitu ibu hamil, ada 12 ya. Bahan ibu hamil, kesehatan ibu bersalin, neonatus atau bayi baru lahir, balita, kemudian usia PAUD dan pendidikan dasar. Kemudian usia produktif, usia lanjut, hipertensi, diabetes, kemudian orang dengan gangguan jiwa berat, ODGJ, kemudian TBC, tuberkulosis, dan HIV/AIDS. HIV/AIDS dan bersifat peningkatan promotif dan pencegahan preventif. Ini semuanya itu yang bersifat baik peningkatan atau promotif maupun pencegahan preventif, semua dilayani. Ada 12 ini. Ini untuk kabupaten kota. Biasa dijabarkan dalam pelayanan-pelayanan di puskesmas dan juga pelayanan kesehatan lain. Kita kembali dalam pemenuhan SPM tadi, Permendagri 100 juga mengatur, ini di lampirannya ya, tentang realisasi. Itu adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah 1 tahun anggaran, dan membandingkan dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Tadi contohnya untuk pemenuhan SPM PAUD, misalnya tadi PAUD ya, jumlah anak PAUD ya, tadi usia sekian tadi 4 sampai 6 tahun tadi, yang miskin, yang nggak mampu, itu mendapatkan bantuan tadi ya, bantuan. Kita kembali sedikit. Buku gambar dan alat mewarnai, ada 6 buah buku gambar kondisi baru per anak per semester, dan 1 set alat mewarnai per anak per semester. Misalnya dari perhitungan Dinas Pendidikan, anak PAUD itu jumlahnya umur 4 sampai 6 tahun tadi, itu jumlahnya misalnya 1000. Sedangkan yang sesuai kemampuan daerah diperdakan itu di RKA dan sebagainya sampai di dokumen penganggaran, itu misalnya hanya 800 anak yang bisa dibantu 1 tahun. Berarti pemenuhan pemenuhan SPM untuk PAUD ini hanya 800 per 1000 anak yang harus dibantu. Berarti hanya 80%. Nah ini, itu namanya tadi apa? Namanya yaitu realisasi. Nah, itu realisasi. Jadi jumlah yang dapat dicapai dibagi target yang direncanakan tadi. Targetnya 1000 anak dibantu, tapi ternyata hanya 800 kemampuan daerah. Berarti hanya 80%. Loh, padahal kan harus 100% untuk SPM ini. Ya, caranya daerah sudah berupaya menangani, maka yang kekurangannya tadi bisa diajukan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan melalui BOS atau apa dan sebagainya. Itu harus dibantu ya. Atau program Insa Pintar dan sebagainya, itu dibantu, ditutup dari situ. Jadi daerah bisa melakukan berapa, yang lain diserahkan pusat. Kan ini harus 100% dibantu anak-anak. Nah, ini contoh realisasi, cara menghitung seperti itu. Kalau ada seperti ini tidak mampu melakukan ini, harus dilaporkan kepada, kalau kabupaten kota, kepada gubernur, karena gubernur wakil pemerintah pusat daerah. Kemudian kepada Kementerian Dalam Negeri juga, karena Menteri Dalam Negeri adalah sebagai Menteri Dalam Negeri melalui gubernur ya maksudnya ya. Nah, itu tadi untuk kabupaten kota, dan Kementerian Teknis yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pendidikan. Sedangkan gubernur itu kepada Kementerian Dalam Negeri melalui tadi Direktur Jenderal tadi yang sebut tadi. Oke, itu cara melaporkannya. Harus disertai alasan-alasan kalau nggak mampu 100%. Dengan alokasi anggaran yang dipakai ya tadi APBD yang utama, karena daerah itu punya kewajiban untuk memenuhi SPM. Nah, kalau tidak bisa tadi APBN tadi melalui BOS, BIP kalau pendidikan tadi ya. Kalau kesehatan ya BOK, Badan Bantuan Operasional Kesehatan. Biasa dikucurkan melalui puskesmas dan seterusnya. Dan sumber dana lain yang sah. Itu cara alokasi anggaran. Jadi yang utama ada APBD.
Nah, kalau ada kekurangannya tadi seperti hanya 8%, ya 20%, dimintakan pada APBN dan seterusnya, ditambal. Sehingga SPM ini terpenuhi 100%, itu caranya. Baik, kakak sekalian, adik-adik sekalian, demikian kurang lebih pemenuhan pelayanan dasar. Ada 6 tadi ya, 6 kementerian teknis. Maka itu harus dipenuhi oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota sekewenangannya, yaitu pelayanan dasar tersebut karena itu hak minimal yang harus dipenuhi terhadap warga negara. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Berikut mudah-mudahan sehat dan umur panjang, insya Allah manajemen PNS. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.